Halo, selamat datang kembali. Gini deh, pernah nggak sih Anda ngerasa capek? Capek karena kecewa terus sama anak? Nah, hari ini kita bakal bongkar sebuah ide yang sebenarnya simple, tapi bisa mengubah semua itu. Ini bukan soal gimana cara mengubah anak Anda, tapi soal mengubah sesuatu yang jauh lebih gampang kita kontrol, yaitu cara pandang kita sendiri. Kita semua pasti pernah ngalamin kan? Rasa sebel waktu anak nggak dengerin, atau kecewa karena mereka nggak seperti yang kita harapkan. Perasaan kayak gini tuh wajar banget kok. Tapi, pernah kepikiran nggak gimana kalau sumber masalahnya itu sebetulnya bukan mereka? Nah, ini dia kuncinya. Solusinya mungkin bukan dengan sibuk memperbaiki anak kita terus-terusan, tapi dengan coba deh, kita ngaca dan ubah sesuatu di dalam diri kita sendiri. Kedengarannya mungkin aneh ya, tapi percaya deh, ini justru bisa bikin kita jauh lebih lega. Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya. Saya suka nyebutnya jebakan ekspektasi. Dan jujur aja, sering banget kita nggak sadar kalau kita lagi kejebak di situ. Entah itu soal bangun kesiangan, lupa ngerjain PR, atau kamar yang berantakan, waktu kita punya daftar ekspektasi yang kaku banget di kepala kita tuh tanpa sadar berubah jadi semacam detektif kesalahan. Setiap kali mereka meleset dikit dari standar kita, wah, langsung deh kita kecewa lagi, kesel lagi. Nah, yang menarik sekaligus ngeri adalah dampaknya. Aura negatif ini bikin anak ngerasa, kayaknya aku nggak pernah bener deh di mata ayah bunda. Akhirnya, mereka jadi nggak nyaman deket kita. Kenapa? Ya karena yang mereka rasakan cuma tuntutan dan penghakiman terus-menerus. Terus gimana caranya kita keluar dari jebakan ini? Jawabannya ada di sebuah alat mental yang kelihatannya sepele, sering kita anggap remeh, tapi kekuatannya, luar biasa. Namanya syukur. Eits, tapi tunggu dulu. Syukur yang kita bahas di sini bukan cuma soal ngucapin terima kasih ya. Bukan sekedar itu. Ini jauh lebih dalam. Ini soal kondisi batin kita. Coba bayangin deh, syukur itu kayak jangkar buat kapal jiwa kita. Biar tetap tenang walaupun lagi ada badai ekspektasi. Syukur itu penerimaan total. Bahwa apapun yang terjadi, ya inilah yang terbaik buat kita saat ini. Biar lebih jelas, coba kita lihat bedanya di tabel ini. Di sebelah kiri, ada syukur di permukaan. Ini yang biasanya ada tapinya. Terima kasih ya, tapi kok gini? Fokusnya selalu ke apalagi selanjutnya. Nah, bandingin sama yang kanan, syukur yang mendalam. Ini nggak pakai syarat. Benar-benar menghargai apa yang ada sekarang, nggak peduli hasilnya gimana. Jadi, dengan melatih rasa syukur, kita sebenarnya lagi mindahin beban di timbangan mental kita. Kita berhenti nambahin beban di sisi yang kurang dan mulai ngisi sisi yang kita punya. Cuma geser fokus gitu aja, tapi ini penangkal stres dan cemas yang ampuh banget loh. Oke, sekarang gimana caranya konsep syukur ini mengubah cara kita mengasuh anak secara fundamental? Nah, kita masuk ke ide utamanya nih, yang mungkin awalnya kedengaran agak aneh. Parenting itu sebenarnya bukan tentang anak. Ada sebuah cerita, coba Anda bayangkan. Anda seorang ayah, pengen banget anaknya jadi anak soleh. Terus, suatu pagi Anda dapat laporan, anakmu bangun kesiangan, nggak sholat subuh. Reaksi pertama gimana? Wah, pasti langsung marah, kecewa. Dalam hati mungkin langsung mikir, duh, ini anak kok ngecewain banget sih? Masa anak ustadz kayak gini? Pikiran-pikiran kayak gitu langsung muncul, manusiawi banget kok. Tapi, tunggu dulu. Ternyata ada cerita di baliknya. Si anak ini begadang sampai jam 3 pagi bukan buat main game. Dia lagi bantuin ibunya. Ibunya lagi pusing nyiapin presentasi penting buat kerjaan. Dia rela ngorbanin tidurnya demi ibunya. Dan disinilah momen pencerahannya. Sang ayah sadar, astaga, aku kena jebakan ekspektasi. Kacamata ekspektasinya itu bikin dia cuma ngeliat satu kegagalan anaknya, tapi jadi benar-benar buta sama satu kebaikan yang luar biasa besar yang ada persis di depan matanya. Dan ini membawa kita pada kesimpulan utamanya, pengasuhan anak itu tentang kita sebagai orang tua, bukan tentang anak. Tugas kita itu bukan mengontrol hasil akhir mereka, tapi mengelola reaksi kita sendiri dan jadi inspirasi buat mereka. Karena pada akhirnya yang akan kita pertanggungjawabkan adalah bagaimana kita bersikap, bukan bagaimana anak kita memilih. Contoh paling kuatnya ada di kisah Nabi Nuh. Meskipun putranya menolak ajakannya, panggilan Nabi Nuh ke anaknya apa? Tetap ya bunayya, wahai anakku sayang. Cintanya nggak luntur hanya karena anaknya tidak sesuai harapan. Kemuliaan orang tua itu ada pada perilakunya, bukan pada pilihan anaknya. Oke, teorinya udah dapet ya. Sekarang pertanyaannya, gimana cara kita nerapin ini di tengah ribetnya kehidupan sehari-hari?
Yuk, kita bedah langkah-langkah praktisnya. Anggap aja syukur ini kayak otot yang perlu dilatih. Nah, gimana cara melatihnya? Ada 3 langkah gampang yang bisa langsung Anda coba hari ini juga. Simpel banget, tapi efeknya luar biasa. Pertama, setiap kali ada kejadian gak enak, coba latih pikiran kita untuk menemukan untungnya apa ya. Contoh, motor dicuri, emang sakit hati. Tapi untungnya keluarga kita semua selamat. Latihan sederhana ini pelan-pelan bisa mengubah cara otak kita memproses hal-hal negatif. Langkah kedua, bangun samudra kebaikan. Maksudnya gini, waktu Anda lagi ngerasa kesel banget sama anak atau pasangan, stop sejenak. Paksa pikiran buat ingat-ingat semua kebaikan yang pernah mereka lakukan. Ingat waktu mereka bikin kita senyum, waktu mereka bantu tanpa disuruh. Biarin deh kenangan-kenangan baik yang seluas samudra itu menenggelamkan rasa kesel kita yang cuma setitik. Dan yang terakhir, ini nyambung banget sama cerita anak yang bangun kesiangan tadi. Daripada langsung menghakimi, dasar pemalas, coba ganti dengan rasa ingin tahu. Tanya, ada apa nak? Kok tumben bangunnya agak siang hari ini? Pertanyaan itu membuka pintu dialog, sementara penghakiman itu memulai perang. Jadi, sebelum kita selesai, saya mau meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Coba pikirin sejenak. Di tengah semua ekspektasi dan mungkin kekecewaan hari ini, kebaikan apa sih yang mungkin tanpa sadar gagal Anda lihat?